Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar adik-adik semua pagi ini? Baik. Baik ya. Hari ini bertemu lagi dengan Pak Iwan di tema keempat, globalisasi, subtema kedua, globalisasi dan manfaatnya, pembelajaran ketiga. Agar lebih semangat, tepuk TPK. Religius, Nasionalis, mandiri, salam, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Rafa, silahkan pimpin doanya. berdoa dalam hati, mulai. Bismillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman yang tidak hadir hari ini, Arga ada, Doni ada, terus Adel Hadir. Bagi rasa nasionalisme kita, mari kita menyanyi terlebih dahulu. Kerja keras dalam keberagaman ekonomi sebelumnya itu yang telah kita pelajari. Apakah di rumah pernah mengalami listrik padam? Ganggu ya. Kenapa keganggu? Ya. Nah, kenapa terganggunya? Nah, kita akan pelajari itu hari ini. Ada yang sudah tahu nih, bisa nebak apa yang akan kita pelajari hari ini? Energi, peran energi listrik di era globalisasi. Boros listrik bagi warga sekolah. Nah, nanti kita analisis nih, kalau boros listrik tuh gimana nih dampaknya bagi sekolah. Cara nih menghemat listrik dan menampilkan sikap hemat listrik. Selanjutnya, kegiatan apa yang akan kita lakukan hari ini? Kemudian melakukan diskusi bersama. Kerjakan adalah menyelesaikan lembar kerja. Nah, ini lembar kerjanya yang sudah dibagikan. Kemudian akan menyimak video berita tentang pemadaman listrik berikut ini dengan cermat. Amati apa isi dari beritanya. Ini mengakibatkan Pemadaman listrik. Pemadaman listrik. Kenapa listriknya padam? Tidak berfungsi atau rusak. Turbin tidak berfungsi atau rusak. Listrik. Berita tentang listrik. Gangguan listrik pada. Gangguan listrik. Diskusikan nih dan analisis bersama. Kita analisis apa peran energi listrik di era globalisasi saat ini. Ades, Kaila, Adel, kemudian Irfan, Aikal, Doni, Ame, ya. Coba ikut nyalakan televisi. Menyalakan televisi, oke. Membantu pekerjaan. Sekarang Amel. Mempermudah pekerjaan sehari-hari. Ngecas. Charger. setrika, Pak. Nyetrika, oke. Kalau nggak ada listrik, baju nggak akan rapi, Pak. Menyalakan kipas angin. Oke, kalau gerah nyalain kipas angin. Oke, tepuk tangan buat kalian semua. Dan amati gambar. Nomor 5, kenapa yang paling boros nomor 5? Karena menyalakan radio, lampu, kipas, dan televisi. Makanya sangat boros listrik. Jadi dinyalain tapi gak dimanfaatkan, bener gak? Benar. Ya, harusnya gimana nih kira-kira menurut kamu nih di ruangan ini? Menyalakan lampu. Menyalakan lampu ruangan ini. Tidur, lampu ruangan, lampu belajar,
Terus ini headset juga dia Main dengerin game. musik ya. Kalau di sekolah biaya- nih boros listrik nih. Biaya listrik lebih mahal. Biaya listrik lebih mahal. Bener kan? Yang pakai token kan kamu bayar kalau habis tokennya kamu disuruh mama pernah nggak beli token buat hidup listrik ya? Biar gak bayarnya biar gak mahal, bener gak? Benar. Oke, setelah mengamati gambar tersebut, selanjutnya silakan simak video berikut dengan cermat. Pada sejumlah pabrik. Akibat krisis listrik tersebut, Goldman Sachs mengatakan setidaknya 44% aktivitas industri di China terganggu dan berpotensi menyebabkan penurunan 1 poin persentase dalam pertumbuhan PDB tahunan pada kuartal. Tuh, adakah akibat jika perusahaan itu berhenti beroperasi? Misalkan nih, perusahaan buku tulis berhenti. Ayo, akibatnya apa aja nih? Perusahaan Ambil dulu. bangkrut, Pak. Perusahaan bangkrut. Oke, Ame silahkan. Bagi sekolah, jika warga sekolah memiliki sikap boros listrik, Tidak bisa belajar. tidak bisa belajar. Oke, karena apa? Karena mati listrik. Karena mati listrik. Karena boros listrik, listriknya mati, jadi gak bisa belajar pakai komputer. Bener gak? Benar. Biaya listrik akan semakin mahal. Oke, biaya Listrik akan semakin mahal. listrik semakin mahal. Videonya tersebut catat hasil analisisnya, hasil menyimak di videonya ke dalam LKPD yang sudah disiapkan. Silahkan dicatat. Yang diakibatkan dari masalah kebakaran trafo pembangkit listrik tersebut. Yang kedua, listrik akan padam dan kegiatan akan sangat terganggu, bukan? Kegiatan sehari-hari akan sangat terganggu dan Kegiatan sehari-hari akan karena listrik padam dan bagaimana? pekerjaan manusia, Ulangi. mengganggu pekerjaan manusia. Kegiatan sehari-hari akan lebih terganggu. Kenapa sangat ganggu? Kata Amel benar. Ya, Amel ada lagi? perusahaan bangkrut. Kenapa? Perusahaan bangkrut karena tidak ada Oh, perusahaan bangkrut tidak ada pekerjaan. Berarti itu boros listrik atau enggak tuh? boros. Boros listrik tidak menghemat listrik. Karena keran air harusnya ditutup. Harusnya di gimana nih keran air? Harus dimatikan. Energi listrik berperan untuk mencukupi kebutuhan manusia. Benar nggak? Kelompok Adel, kelompok Rafa, kelompok Doni. Fokus kembali ya. Hari ini kamu akan menyimak dengan seksama teks eksplanasi mengapa harus menghemat listrik yang dibacakan guru. Catat isi informasi pentingnya, kemudian dituangkan ke lembar kerja peserta didik. Oke? Silakan Rafa, silakan konsentrasi sama Irfan. Orang, pertokoan, peran energi sebenarnya sudah kita rasakan dengan meningkatnya suhu bumi. Teks eksplanasi mengapa harus hemat listrik. Apa informasi penting dari teks tersebut? Kaidah ilmiah artinya dapat dipertanggungjawabkan umum, kemudian ada garis penjelas dan ada interpretasi atau penutup, begitu ya. Oke. Nanti harus ingat tuh ada pembuka, terus ada penjelas, dan yang terakhir ada penutup. Yang selanjutnya perlu diingat lagi nih sebelum kita lanjutkan cara mendapatkan informasi dari teks eksplanasi, yaitu satu, bacalah si teks eksplanasi secara teratur dan cermat. Kemudian pahamilah makna setiap kalimat yang ada pada informasi pentingnya apa, bahwa kita harus menikmati dan kamu sudah mengisi ke lembar
kerjanya. Siapa yang mau mempresentasikan lebih dulu? Hampir semua kegiatan manusia Ya, di era globalisasi membutuhkan berlebihan energi listrik. Namun ya. energi listrik ternyata Dampak dari pemborosan energi diantaranya adalah pemanasan global. Oke, itu dari penjelas ya. Oke, bagus. Untuk menghindari pemanasan global dapat dilakukan yaitu dengan melakukan sikap hidup hemat listrik. Contohnya adalah dengan memilih listrik berarti kita telah menyelamatkan bumi. Paragraf ke-1-nya berisi topik masalah atau kalimat pokoknya. Paragraf kedua itu deret penjelas. Paragraf ketiga deret penjelas. Kemudian paragraf ini adalah cara mendesain poster. Oke, selanjutnya nih. Dari contoh video tersebut, hemat energi listrik dengan mudah. Jadi kamu bisa lihat kan mudah membuat desain poster. Selanjutnya, desainlah sebuah poster sederhana yang berisi ajakan untuk melakukan sikap hidup hemat listrik. Perhatikan kriteria yang harus terdapat dalam poster kalian. Nanti silakan buat 1 buah poster. Kalian sudah bagikan kertasnya. Kemudian di sana juga di lembar kerja sudah disampaikan bagaimana cara mendesain poster. Nanti selesaikan kemudian dipoto melalui WA group ya. Ingat lagi kriteria membuat poster itu menggunakan bahasa dan kalimat yang bisa dipahami oleh banyak orang. Kemudian di penghujung pembelajaran kita refleksikan apa yang sudah kita pelajari hari ini. Kita telah mempelajari materi apa saja hari ini? Yang pertama, kita tadi belajar tentang globalisasi, listrik, cara menghemat, terus peran energi, ngebuat, kuis. Oke, kuisis tadi ya. Oke, lanjutin. Manfaat apa yang dapat kita ambil pada pelajaran hari ini? Hari ini kita dapat mengambil manfaat bahwa energi listrik itu sangat diperlukan di kehidupan kita saat ini di era globalisasi. Kemudian kita mengetahui manfaat cara menghemat energi listrik, kemudian dampak apabila kita boros listrik. Setelah kita mengerjakan evaluasi ya, Pak Iwan sudah kirim linknya di WA. Nanti silakan masuk melalui WA lagi, melalui link kuis sesi itu. Oke, kita cari tahu bahwa globalisasi itu bermanfaat atau tidak, insya Allah. Terima kasih telah ikut belajar dengan disiplin hari ini. Kamu belajar dengan mandiri juga, kemudian kamu belajar bertanggung jawab juga hari ini. Pak Iwan bangga. Mudah-mudahan berkah semua ilmunya. Amin ya robbal Alamin. Kita pimpin sama Pak Iwan ya. Ya. Pembelajaran telah selesai. Mari kita berdoa dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil Alamin. bagi Allah dalam segala hal dan Pangeran seluruh alam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.